Hello everyone, welcome back to my channel. Ayo semua, Garuda Squad. Hari ini gue di sini akan round up 2 hari dari match day yang penuh drama ya. Kemarin ada Ekuador yang ngerjain Jerman dan hari ini ada mujizat dari Afrika bagian barat dan Uruguay. Uruguay pulang. So, gue rekap semua dalam satu video, oke? Ambil teh atau kopi kalian and let's start it. My love, my God. Oke guys, mulai dari grup E ya, Ekuador bikin semua kita kaget karena Jerman dihajar 2-0 ya. Jerman yang dianggap apa ya sangat memiliki kekuatan yang sangat hebat itu bisa kalah sampai segitunya. Dan itu sebenarnya sebuah kejutan, kalau menurut saya ya, sebuah kejutan yang memang nggak disangka-sangka. Ekuador, walaupun kita tahu Ekuador itu adalah tim yang bisa dibilang oke ya, not bad at all, tapi sorry, 2-1, mereka bisa kalahin Jerman, dan Jerman sendiri menunjukkan bahwa mereka masih belum terlalu stabil ya. Terutama bagi saya sih, penampilan dari awal tuh Manuel Neuer. Semua orang mengakui betapa Neuer itu adalah pemain yang apa ya bisa dibilang itu sangat legend banget, tapi tetap menurut saya masanya tuh udah lewat gitu ya. Masanya si Neuer itu udah nggak gimana lagi gitu loh. Nah, makanya kemarin mereka tuh di luar dugaan kalah 2-1 dari Jerman. Nah, kita bisa lihat sama-sama bahwa di satu sisi di pertandingan yang sama, Côte d'Ivoire atau Pantai Gading itu menang 2-0 dari Curaçao. Memang Curaçao ini ya mereka adalah kejutan bisa tampil di Piala Dunia, cuma memang penampilannya ya kita tahu bahwa Curaçao ini bukan tim yang begitu kuat, tapi ya keseriusan mereka dalam bermain membuat pertandingan jadi menarik ya. Nah, kita lanjut lagi ke grup berikutnya. Netherlands atau Belanda menang 3-1 dari Tunisia ya. Ini membuat Tunisia benar-benar sulit ya, keadaannya terbenam di dasar, dan yang menarik lagi Jepang dan Swedia seri 1-1 sehingga akhirnya membuat posisi klasemen itu Belanda nomor 1, Jepang nomor 2, dan Swedia di tempat ketiga dengan nilai yang 4 gitu loh ya. Nilai yang sama dengan Jepang tapi mereka kalah selisih gol sehingga akhirnya mereka ada di klasemen, kalau saya bilang mungkin paling atas, klasemen peringkat ketiga. Nanti kita akan bahas itu siapa-siapa aja yang ada di peringkat ketiga ya. Dua pertandingan itu memang diramalkan tidak keluar ya, tidak jauh dari ramalan bahwa Belanda bisa mengatasi dengan baik Tunisia, dan ya Jepang Swedia pretty much sebenarnya Jepang lebih favorit tapi keadaannya ujungnya 1-1 gitu loh. Nah, di grup berikutnya kemarin itu Prancis menunjukkan kelasnya, menunjukkan mereka benar-benar serius di Piala Dunia kali ini. Mereka benar-benar nggak main-main ya di Piala Dunia kali ini. Mereka menang 4-1 dari Norway dengan hat-tricknya Ousmane Dembele. Ya, pemain PSG ini menunjukkan itu, dan kita bisa lihat peran sentral Mbappe dari situ, Kylian Mbappe, bahwa asis-asis tersebut datang dari Mbappe. Ya, dan Senegal tanpa kesulitan menang 5-0 dari Irak. Saya kira penampilan Irak juga di Piala Dunia kali ini sangat tidak impresif ya. Kadang-kadang kita bisa membandingkan seandainya Indonesia yang ada di posisi itu, mungkin akan lebih baik. Tapi we never know ya. 4-1 menang atas Norway dan jadi pemuncak grup. Mereka menang 2 kali dan ya mereka jadi juara grup, dan Norway ada di peringkat kedua, Senegal ada di peringkat ketiga untuk grup ini, sehingga Senegal ini punya nilai yang bagus dan ya punya peluang besar. Dan grup H hari ini
sejarah baru, sejarah baru ya bagaimana Cabo Verde ya dari negara yang berpenduduk sekitar 500 ribuan di Afrika Barat ya di kepulauan di barat dari Afrika itu bisa bermain kosong-kosong dan unik ya Cabo Verde belum pernah menang di Piala Dunia kali ini. 3 partai semuanya berakhir seri ya, mereka bermain seri dengan Spanyol, dengan Uruguay dan juga dengan Saudi Arabia, tapi mereka lolos karena konsistensi. Dan ini sebuah sejarah, sebuah mujizat ya, miracle, mereka bisa lolos. Dan di sisi lain, di pertandingan lainnya, Uruguay harus mengakui keunggulan Spanyol 1-0 ya. Uruguay memang di Piala Dunia kali ini juga katanya penuh dengan masalah. Marcelo Bielsa juga di ruang ganti tidak terlalu harmonis gitu loh dengan pemain-pemain. Dan ya, sangat menyakitkan gitu loh ya buat Uruguay tereliminasi. Satu-satunya juara dunia yang tereliminasi menurut saya kali ini ya di luar Italia yang tidak berpartisipasi, satu-satunya juara Piala Dunia yang tereliminasi di Piala Dunia kali ini, satu-satunya yang tereliminasi di grup ya. Kemudian kalau kita langsung lagi ke grup G, tanpa dinyana Belgia itu menang 5-1 dan Egypt atau Mesir dan Iran bermain seri 1-1 membuat akhirnya Belgia menjadi juara grup, kemudian Mesir menjadi runner up ya, dan Iran ada di tempat ketiga dengan nilai yang cukup lumayan, tapi we'll see nanti bagaimana keadaannya ya, kita akan lihat ya. Yes, dan ini highlight hari ini nih ya, favorit cerita di balik semua ini ya. Pertama adalah mujizatnya Cabo Verde ya. Kedua kita lihat betapa superiornya Prancis yang mungkin hanya akan bisa disaingi saat ini oleh Argentina ya. Inggris sendiri belum menunjukkan level yang sama walaupun mempunyai peluang yang baik. Kemudian Uruguay out dari Piala Dunia. That is so pasti ya. Swedia merupakan salah satu kandidat paling kuat bersama Bosnia yang akan lolos untuk ke babak berikutnya melalui peringkat ketiga terbaik. Dan ini yang menarik ya, mengharukan sekali buat gue Cabo Verde ini bisa lolos ya. Cuma membayangkan, cuma bisa berandai-andai seandainya Indonesia main tahun ini, but ya kenyataannya memang Indonesia nggak bisa main di Piala Dunia. Oke, nah babak berikutnya ada satu hal yang menarik. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya peringkat ketiga ya, peringkat ketiga saat ini gue kasih kalian klasemennya pada hari ini, which is kita lihat, yes, betul kan, Swedia ada di peringkat pertama, ada 3-4. Swedia, Ekuador, Bosnia, dan Paraguay yang mempunyai nilai 4. Dan ini bisa dipastikan mereka sih udah hampir pasti lolos ya, karena ada dua, kita lihat di bawah itu ada Uruguay. Uruguay sudah mainkan 3 pertandingan. Kongo itu jika pun menang di pertandingan terakhir besok, Kongo itu akan melawan Portugal ya, kalau nggak salah ya, besok ya. Coba saya cek dulu jadwal besok itu. Yes, Kongo ya betul, Kongo akan melawan Portugal besok dan Kroasia akan melawan Ghana. Nah, Ghana sendiri sudah memiliki nilai 4 dan sudah bisa dibilang hampir pasti lolos ya ke babak kedua. Namun kita bisa lihat Kroasia sendiri di besok itu Kroasia itu udah punya nilai 3. Jadi kalau mereka menang, mereka bisa langsung lolos juga bersama Ghana. Kemudian ini peringkat ketiga as per today ya, malam ini. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi di bawah itu yang masih bermain dulu itu adalah Aljazair. Ya. Nah, Aljazair ini besok mereka akan ketemu dengan Austria, which is peluangnya 50-50. Ya, tapi Austria sendiri bisa saja bertukar tempat dengan Aljazair. Tapi ya kita lihat bagaimana besok peluangnya. Karena di grup ini cukup ketat dan
satu lagi adalah ya tadi Kongo dan Aljazair yang masih bisa berubah dan naik sehingga menggeser kalau menurut saya kemungkinan besar Iran dan Korea Republik. Kalaupun Kroasia eh, besok kalah misalnya gitu ya. Kroasia itu tadi maaf ya saya lupa. Kroasia itu melawan Ghana. Kalau Kroasia kalah dan Kongo ya, Kongo menang dari Portugal, kemudian Aljazair juga menang dari Austria. Nah ini petanya akan sedikit banyak berubah karena mereka bisa lolos, bahkan mereka bisa lolos ke peringkat 1 atau peringkat 2. Sehingga akan banyak dinamika yang terjadi besok. Terus terang 3 pertandingan ini. 6 pertandingan tapi di 3 waktu di 3 grup ini. Tapi yang pasti kalau salah satu dari mereka menang saja dan naik ke dalam klasemen 8 terbaik peringkat ketiga, Korsel sudah pasti harus melupakan mimpinya untuk bertahan. Ya, mungkin saja Iran juga bisa tergeser jika Kroasia menang. Kroasia menang, Iran akan turun ke peringkat ke-7. Dan ya, Aljazair menang. Jadi Korea Selatan mungkin di sini yang posisinya sangat-sangat kritis. Ya, kita semua berharap yang terbaik untuk Korea Selatan. Oke. Dan yang terakhir, ya selanjutnya babak 32 besar. Menarik minggu depan Brazil bertemu Jepang. Ini pertarungan yang ketat karena apa? Karena Jepang ini jika ketemu dengan negara-negara seperti Brazil itu cukup mengerikan ya. Cukup mengerikan bagi saya ya. Brazil lawan Jepang itu akan bermain di hari Selasa atau mungkin Senin malam di Indonesia. Hampir jam 12 gitu ya. Jam 12 malam lah ya. Selasa subuh, Selasa dini hari. Kemudian pertarungan berikutnya yang juga menarik adalah Jerman lawan Paraguay. Karena Paraguay Jerman ini butuh rebound lah ya. Mentalnya cukup lumayan saya bilang kena sedikit gitu loh karena kalah dari Ekuador. Nah, kemudian berikutnya ada partai yang serem bagi saya, Belanda melawan Maroko. Ini keren. Ini partai ini akan menjadi salah satu partai di menurut gue ya partai di babak kedua yang bakal wow banget. Belanda lawan Maroko itu akan ada coba gue cek dulu jadwalnya. Belanda lawan Maroko itu akan ada hari Selasa juga, hari Selasa jam 8 pagi di Indonesia, jam 11 di Australia. Sepertinya sih gue bisa nonton langsung juga. That is like one of the most highly regarded partainya ya, bakal serem ya. Itu salah satu partai-partai yang agak serem juga ya. Kemudian apalagi kita akan lihat satu lagi adalah partai-partai berikutnya ya. Kita akan lihat seru-seruannya apa saja setelah hari Selasa nanti. Itu 2 partai itu Brazil melawan Jepang dan ya karena kemungkinan besar juga 28 Juni itu besok sih. Ya, selebihnya Kanada lawan South Africa, partai lunak buat kedua-duanya, tapi ini pertandingan cukup berimbang. Kemudian Prancis melawan Swedia, saya pikir Prancis akan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Salah satu lagi yang menarik itu adalah hari Kamis besok, tuan rumah USA akan bermain di California melawan Bosnia Herzegovina. Cukup menarik ini ya menurut saya. Bosnia begitu-begitu juga cukup stabil gitu ya. Selebihnya kita menunggu hasil partai besok dan hasil dari peringkat ketiga yang tadi saya sudah share. Oke, thank you so much sudah menyaksikan ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, ikutin lagi. Kita akan semakin baik, kita akan semakin lebih komprehensif dalam melakukan review untuk Piala Dunia kali ini dan bahkan bocoran aja akan ada khusus juga review-review nanti dan post-match review baik yang instan maupun yang lebih in-depth
di AFF Championship ya, AFF Championship 24 Juli ya.